masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncune Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan bahas putaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 26 dan 27 Agustus 2022 ya masih. Seperti biasa, sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan statistik di tim yang akan bertanding, Mas Nanang ingin mereview build tadi malam ya masih. Di build tadi malam, di sini Mas Nanang pantas satu ya masih. Walaupun di sini Mas Nanang ada LH-nya. Di sini Mas Nanang mengambil Bulgaria over 2,5, ternyata skornya hanya ada 1-0. Ini Mas Nanang kalah ya masih. Dan untuk di build selanjutnya, Mas Nanang pun gagal profit lagi ya masih. Ini build konten, 3 tim build konten. Tadi malam Mas Nanang kena prank oleh skill broke ya masih, ternyata skornya 1-1. Di sini Mas Nanang mengambil di over 2,5. Dan untuk di VBox, Mas Nanang pun juga kalah ya masih, karena VBox kena bantai 3-0. Untuk di Fiorentina, Mas Nanang seri ya masih, karena Mas Nanang bermain lek-lekan. Dan untuk di build tengah malam, Mas Nanang pun gagal profit lagi ya masih. Di sini Mas Nanang bawa 5 tim, kalah 2 ya masih. Di single bet konten sebelumnya, Mas Nanang berhasil profit ya masih, karena Mas Nanang mengambil Malmo ngepur seperempat. Di sini skornya 2-0, Mas Nanang menang full ya masih. Single bet kontennya kita berhasil profit lagi ya masih. Untuk di Bojal, Mas Nanang pun berhasil profit ya masih, karena Mas Nanang mengambil di Azerbaijan over 3,5. Di sini skornya 2-2, Mas Nanang menang full ya masih. Oke masih, oke bacot, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Girona menjamu Celta Vigo, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Girona pukul jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Girona mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Celta Vigo hanya mendapatkan 3 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Girona ya masih. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Girona mendapatkan 2 kali kemenangan, Celta Vigo juga mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Girona ya masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Untuk di pasaran Kang Bandot, Celta Vigo mengover Girona dengan handicap lek-lekan dan seperempat. Dan untuk yang di bawah ada handicap perpuran setengah ya masih. Dan untuk yang di sini Girona yang mengover Celta Vigo dengan handicap seperempat. Untuk di over-under ada 1/3/4, 2 seperempat, dan 2,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Girona dengan mengover handicap seperempat. Untuk di over-under, Mas Nanang mengambil di over 2 seperempat ya masih. Tapi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus ngebetting di handicap ngepur seperempat. Kita delok dari bocoran Kang Bandot ya masih. Bocoran Kang Bandot merekomendasikan untuk mengambil Girona dengan bermain handicap lek-lekan. Cuman di sini Mas Nanang berani mengambil Girona dengan mengepur handicap seperempat ya masih. Dan alasan Kang Bandot mengapa berani mengambil Girona, Girona membuat awal yang buruk tetapi mengalahkan Getafe dengan skor 3-1 di kandang, kemudian untuk meraih kemenangan pertama. Di sisi lain, Celta Vigo bermain imbang melawan Spanyol dan kalah dari Real Madrid dengan skor
1-4 di dua babak yang memberikan pukulan pada moral mereka. Kedua belah pihak bermain imbang dalam 5 pertemuan terakhir, tetapi Girona lebih percaya diri dengan keunggulan kandang. Dengan demikian, kami yakin tim tuan rumah akan menang tak terkalahkan. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus mengambil Girona masih dengan bermain handicap ngepur seperempat. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Freiburg menjamu Bochum, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Freiburg pukul jam 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Freiburg mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan, sedangkan Bochum hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Freiburg ya masih. Jelas prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Freiburg. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Freiburg hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, Bochum mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang walaupun di head-to-head tetap diunggulkan Bochum, prediksi Mas Nanang tetap mengambil Freiburg ya masih. Kita belok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Freiburg mengoper Bochum dengan handicap 1, 3/4, 1/4, dan 1,5. Sedangkan untuk di over-under ada 2,5, 2/3/4, 3, dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Freiburg dengan mengover handicap 1. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2/3/4 ya masih. Kita delok bocoran dari Kang Bandot ya masih. Bocoran dari Kang Bandot merekomendasikan untuk mengambil Freiburg dengan mengover handicap 1/4. Cuman prediksi Mas Nanang di sini mengambil Freiburg dengan mengover handicap 1. Kenapa Kang Bandot yakin mengambil Freiburg dengan mengover handicap 1/4? Alasan Kang Bandot, Freiburg akan menjamu Bochum di pertandingan Liga keempat. Mereka menerima 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan dalam 3 pertandingan Liga. Pertama, sementara Bochum dikalahkan sepenuhnya. Bochum kalah dari Bayern Munchen dengan skor 7-0. Sementara Freiburg mengalahkan Stuttgart dengan skor 1-0. Pemain baru telah melakukan pekerjaan yang baik untuk Freiburg, terutama Gregoritsch yang telah mencetak 2 gol sejauh ini. Oleh karena itu kami percaya Freiburg akan mencetak kemenangan sempurna di babak ini. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus bermain di over 2/3/4 ya masih. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Luton menjamu Salfit, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Luton pukul jam 2 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Luton mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Salfit mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Salfit ya masih. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Luton sama sekali belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun. Di sini didapatkan oleh Salfit 3 kali dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir dan head-to-head lebih diunggulkan Salfit ya masih. Jelas prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Salfit. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Salfit mengover Luton dengan handicap lek-lekan, 1/4 dan setengah. Sedangkan untuk di over-under ada 2, 2/4 dan 2,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Salfit dengan mengover handicap 1/4. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2/4 ya masih. Kita delok rekomendasi dari Kang Bandot ya masih. Rekomendasi dari Kang Bandot untuk mengambil Salfit dengan mengover handicap 1/4. Dan alasan Kang Bandot, Luton memenangkan pertandingan terakhir, tetapi mereka hanya memenangkan 1 musim.
Di antara semua acara sejauh ini, selain itu rata-rata penguasaan bola Luton per game hanya 42% dan passing rate hanya 70%. Di sisi lain, Sheffield United tetap tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir melawan Luton dan memenangkan 2 di antaranya. Karena Sheffield tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir dan memenangkan 2 di antaranya, kami yakin mereka akan memenangkan pertandingan ini. Prediksi Mas Nanang untuk di sini bakal mengambil over ya, masih over 2/4. Kalau masih penasaran rekomendasi dari Kang Bandot, bisa langsung di searching ya, masih arti bahasa Inggrisnya ini. Untuk di pertandingan yang terakhir, seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya, masih ada Lazio menjamu Inter Milan, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di luar kandang yang masih di kandang Roma pukul jam 1:45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Lazio mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Inter Milan mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Inter Milan yang masih. Kita dulu di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Lazio hanya mendapatkan 2 kali kemenangan. Inter Milan juga mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head mereka imbang ya, masih sama-sama mendapatkan 2 kali kemenangan. Cuman prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini tetap mengambil Inter Milan, karena rekomendasi dari Kang Bandot mengambil Inter Milan ya, masih. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Inter Milan mengover Lazio dengan handicap 1/4, setengah, 3/4, dan 1. Sedangkan untuk di over-under ada 2,5, 2,3/4, 3, dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Inter Milan dengan mengover handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 2,3/4 ya, masih. Karena untuk di pertandingan ini bakal cukup sengit ya, masih. Dan prediksi Mas Nanang di sini lebih fokus nge-betting di handicap ngepur setengah. Kita dulu rekomendasi dari Kang Bandot ya, masih. Rekomendasi dari Kang Bandot mengambil Inter Milan mengover handicap setengah. Dan alasan Kang Bandot kenapa mengambil Inter Milan dengan mengover handicap setengah, Inter Milan memulai dengan kemenangan beruntun. Mereka mencetak 5 gol dalam 2 pertandingan liga pertama dengan performa serangan yang kuat. Selain itu, Inter Milan memenangkan 4 dari 5 pertandingan tandang terakhir dengan kemampuan yang kuat. Meskipun Lazio meraih 1 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dalam 2 putaran. Para bandar berpihak pada Inter Milan. Dengan demikian kita bisa pergi untuk memenangkan ronde ini. Bandar cukup yakin ya, masih kalau Inter Milan bakal menang untuk pertandingan ini. Jadi prediksi Mas Nanang lebih fokus mengebom di handicap ngepur setengah. Untuk di over under Mas Nanang betting juga untuk di under, masih. Cuma tidak terlalu Mas Nanang boom ya, masih. Oke, masih sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya, masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, ojo kasih kendor ya, masih. Tapi tetap utamakan pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JB ya, masih.